menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, tahta kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih atas segala berkat-berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan, khusus dalam 1 minggu ini penyertaan Tuhan sungguh kami rasakan. Hati kami, pikiran kami, jiwa kami terus termotivasi untuk datang memuliakan-Mu ya Bapa, sebab Engkau luar biasa ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan ya Bapa. Engkau selalu mencukupkan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Sejak kami diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, tidak pernah berpaling lagi hati kami Tuhan. Selalu rindu datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami rindu firman-Mu ya Tuhan, untuk memperlengkapi lagi hidup kami Tuhan Yesus, supaya di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun kami tetap berdiri tegak memuji Tuhan, melayani Tuhan, dan mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang dengan penuh kerendahan hati datang hari ini mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya semua kami diberkati oleh Tuhan dengan sukacita dari sorga. Terpuji-puji nama-Mu Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ya. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, setiap minggu kita harus mengupayakan pemberitaan firman Tuhan dalam pertemuan ibadah minggu kita seperti ini, dilakukan secara live streaming di Facebook ya, karena ada juga beberapa dari saudara seiman kita yang mungkin karena sakit juga jadi tidak bisa hadir di tempat ibadah ini. Ada juga mungkin harus piket di tempat pekerjaannya, tapi mereka bisa juga pas jam pemberitaan firman Tuhan seperti ini, mereka juga bisa dapat menyaksikan dan tetap mereka menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan biar juga saudara-saudara kita di berbagai tempat yang bisa mengikuti live streaming pemberitaan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, mereka juga diberkati Tuhan semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa banyak orang yang bingung tentang kebenaran yang menyelamatkan saat ini? Bingung ya, dan ada begitu banyak jawaban yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan apabila mereka ditanyakan tentang bagaimana harapan mereka tentang kehidupan yang kekal di balik kehidupan yang sementara ini. Ya. Kenapa kira-kira mereka banyak bingung, Bapak Ibu Saudara? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Coba tunjuk tangan. Ya. Mereka bingung gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita di sini harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita imani, karena kita percaya Tuhan akan selalu memperlengkapi kita agar kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke 20 dan 21. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21.
Puji Tuhan. Semuanya sudah menemukan? Ya. Dengan senang hati dan dengan sukacita, mari kita membaca berkat firman Tuhan yang luar biasa ini. Ya, oke. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Ya. Kita baca 3:21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sekali lagi saya baca di awal ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Di mana Bapak Ibu Saudara? Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Di sorga apa di bumi? Sorga itu di mana? Di atas apa di bawah? Di atas. Kita di atas di sorga apa di Yerusalem baru? Ya. Karena Yerusalem baru itu di mana? Makanya sudah berubah ini kan. Saya tanya tadi, kewargaan kita ke atas apa di bawah? Nah, banyak sekali orang yang beragama Kristen masih bingung-bingung. Sebetulnya kita ini ke atas apa di bawah? Begitu kan? Di surga apa di bumi? Karena surga itu ada di mana? Di atas. Kalau Yerusalem baru itu di mana? Di bumi. Coba, yang mana nih? Yang benar nih? Itu ya, luar biasa firman Tuhan. Ya, di gereja kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun kecil, tapi di sini harus jelas memahami firman Tuhan. Tidak bisa sembarangan pengertiannya. Harus sesuai dengan firman Tuhan, harus tegas. Kita di atas di surga apa di bumi? Karena masih banyak yang bingung. Ada yang berharap mereka akan ada di mana? Akan ada di bumi. Ya, Yerusalem baru yang turun dari surga ke mana? Ke bumi. Banyak kan yang berharap di situ kan? Sedangkan Paulus tadi mengatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan yang kita pahami surga itu di mana? Di atas. Dari mana kita tahu surga di atas? Ada orang bilang, dari mana Bapak tahu surga? Ya kan surga itu di mana? Surga itu di atas. Taunya dari mana? Ya, ketika Yesus naik ke naik ke atas, naik ke surga. Ya namanya naik, masa ke bawah? Naik itu di atas. Kan begitu ya. Stefanus juga mengatakan apa? Aku melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika saya men-sharingkan firman ini di komunitas teman-teman pendeta, saya sampaikan bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga dan kita sudah pasti diselamatkan ke sorga. Lalu dia bilang, wah, itu ajaran doktrin gereja Bapak, katanya. Lah, saya bilang saya menyampaikan firman Tuhan. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Lalu dia bilang, tidak seperti itu arti sebenarnya. Lalu arti sebenarnya apa? Kalau tidak seperti itu arti sebenarnya, berarti semua Alkitab ini belum tentu seperti itu artinya. Ya kan? Semua apa? Salah, bubar semuanya. Ya kan? Kacau. Lalu saudara, karena kami bergiliran menyampaikan firman, giliran dia di minggu-minggu berikutnya menyampaikan firman, lalu dia sampaikan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Lalu saya bilang, karena ada waktu untuk menanggapi, lalu saya sampaikan, wah kayaknya saya bilang itu doktrin gereja Bapak dah. Wah dia bilang saya menyampaikan firman. Nah saya kemarin kan juga bilang menyampaikan firman, Bapak tidak setuju. Begitu saya menyampaikan sekarang bahwa itu doktrin gereja Bapak marah gitu ya. Saudara, artinya bahwa ya di dunia ini banyak ketidakadilan. Ya.
maka kita harus kembali melihat keadilan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana keadilan Tuhan dinyatakan kepada kita sehingga kita bisa yakin 100% bahwa kita ini adalah sudah menjadi warga sorga, ya, untuk selamanya. Nah, Saudara, untuk itu saya mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasal 5. Mari kita lihat firman Tuhan, Roma pasal 5. Kita akan melihat bagaimana keadilan Tuhan dinyatakan kepada kita, kepada semua umat manusia, sehingga orang yang percaya kepadanya benar-benar mereka diberikan suatu jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya di dalam sorga. Ya. Roma pasal 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita baca. Ya. Sudah semua Bapak Ibu Saudara? 3, 2, 1. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan baik, begitu. Dalam keadaan sudah menjadi orang baik, begitu. Dalam keadaan ketika orang sudah berbuat baik, begitu kan? Tidak. Saudara, Alkitab mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara, orang yang mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal di surga itu adalah karena berbuat baik, itu menentang apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Bukan pada saat orang berbuat baik Tuhan datang mati Yesus Kristus di atas kayu salib, tapi dalam keadaan dikatakan waktu itu kita masih dalam keadaan berdosa. Ya. Jadi sesudah Kristus mati, disalibkan, menebus segala dosa kita, sekarang masih berdosa enggak? Ketika kita masih berdosa, kapan itu? Dulu. Ya, dulu. Lain dengan sekarang. Karena Kristus sudah mati untuk kita, Dia sudah mencurahkan darahnya, Dia sudah mengorbankan nyawanya, menggantikan kita di atas kayu salib, ya, ganti kita yang berdosa, saudara-saudara, padahal Dia tidak berdosa, ya. Bukan pada saat kita sudah menjadi orang yang baik, Tuhan datang mengasihi kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bukan. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia ketika semua orang berdosa. Ya. Ketika Yesus melayani di bumi ini, ada satu orang kaya muda, ya, ahli Taurat, berkata, Yesus, guru yang baik. Ya, begitu ya, dikatakan, guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab apa? Kenapa engkau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Allah saja. Artinya Yesus yang mengatakan bahwa kalau kau katakan aku baik, berarti aku apa? Aku adalah Allah. Amin. Karena tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang baik. Ya. Dalam keadaan seperti itulah maka Tuhan datang mati untuk mengampuni segala dosa kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, adilkah Tuhan mengorbankan yang baik untuk
menggantikan orang yang tidak baik? Adil enggak? Yesus tidak bersalah, saudara-saudara. Dia tidak berdosa. Tapi dia yang dikorbankan. Kita yang berdosa. Kita yang bersalah. Seharusnya siapa yang dihukum di atas kayu salib itu? Siapa yang harus dihukum? Manusia. Saudara dan saya yang berdosa. Itu yang harus dihukum. Itu yang harus disalibkan. Itu yang harus menanggung penderitaan. Itu yang harus menanggung caci maki. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah? Dia menunjukkan keadilannya. Amin. Keadilannya adalah dia mau mati menggantikan kita yang berdosa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan. Itu bukan lagi keadilan manusia, tapi itu adalah keadilan Allah. Karena di dalam dunia ini tidak ada keadilan yang seperti itu. Keadilan yang bagaimana? Orang yang tidak bersalah dihukum menggantikan orang yang bersalah. Tidak ada kan? Yang harus dihukum itu siapa? Orang yang bersalah. Itulah keadilan manusia. Tapi sekarang kebenaran dan keadilan Allah ditunjukkan kepada kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa diampuni. Berapa banyak dosa kita diampuni? Satu kali untuk segalanya dan selama-lamanya. Kenapa bisa begitu? Karena itu adalah terjadi karena keadilan Tuhan. Kalau karena keadilan kita manusia, tidak akan pernah bisa terjadi. Amin. Kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Kok bisa? Bisa. Karena itu adalah merupakan manifestasi kasih karunia daripada keadilan Allah yang ditunjukkan kepada kita manusia. Amin. Oh saudara, luar biasa Tuhan kita. Begitu mengasihi kita, saudara-saudara, dengan kasih yang sempurna. Ya. Sehingga saudara dikatakan tadi di ayatnya yang ke-8 dan 9, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lalu sekarang sesudah Kristus menunjukkan kasih-Nya kepada kita, menebus kita, lunas dibayar dari segala dosa kita, apakah kita masih tetap orang berdosa? Tidak. Kebanyakan orang mengatakan apa? Ya, saya adalah orang berdosa. Tapi ingat, upah dosa adalah maut. Loh, ini seperti apa? Itu banyak orang yang bingung, belum selaras pengakuannya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita punya utang yang tidak bisa kita bayar, dan ancamannya adalah kita harus dipenjara, harus dihukum, lalu ada orang yang baik, saudara-saudara, lalu dia transfer uang sejumlah utang yang kita tanggung, ditransfer ke rekening kita, ya kan? Kemudian kita bayarkan kepada orang, kepada siapa kita berhutang, dan lunas. Apakah kita masih tetap orang berhutang? No. Kita sudah dibebaskan dari hukuman, dari denda, dari hutang. Amin. Itu kenyataan yang dilakukan oleh keadilan Allah kepada kita manusia. Bukan karena keadilan di mana kita menjadi orang yang baik, maka Allah menyelamatkan kita. Tidak. Karena Yesus berkata apa? Aku datang bukan untuk menyelamatkan orang yang benar. Karena memang tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia rela mati disalibkan untuk menebus segala dosa kita. Dan kini saudara dan saya telah dikuduskan. Ibrani 10 ayat 10 berkata,
Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bukan oleh persembahan kita di gereja. Tidak. Bukan itu yang menguduskan kita. Tapi semata-mata hanya karena korban tubuh dan darah Kristus. Amin. Sederhana atau tidak, Bapak Ibu, kebenaran itu? Sederhana, rumit atau simpel? Simpel. Menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus itu memang Tuhan sudah membuat dengan simpel. Karena Yesus Kristus datang menyelesaikan kerumitan, yaitu segala tuntutan hukum Taurat dengan seluruh perintah dan ketentuannya. Di dalam Efesus 2 ayat 15 dikatakan, ya, coba kita buka Bapak Ibu Saudara, Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya siapa? Matinya Yesus Kristus sebagai manusia tentunya. Yesus tidak bisa mati sebagai Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mati? Bagaimana bisa Allah bisa mati? Tapi dikatakan sebab dengan matinya Yesus sebagai apa? Sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Waktu saya kuliah di seminari, mengambil program S2 saya bilang ke teman saya, ini firman Tuhan katakan hukum Taurat dengan seluruh ketentuannya sudah dibatalkan. Lalu dia bilang sama saya, ya maksudnya bukan semua. Loh, orang suka rubah-rubah firman. Yang dikatakan firman dengan semua perintah dan ketentuannya. Amin. Jangan rubah, jangan ganti apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya. Kemudian teringat lagi ketika saya melayani di Depok, ada seorang dosen teologi, sekolah teologi dari denominasi tertentu. Dia bilang, oh bukan semua hukum Taurat dibatalkan, dihapuskan katanya. Nah saya bilang, ini firman Tuhan mengatakan apa? Sebab dengan matinya Kristus sebagai manusia, Dia telah membatalkan seluruh apa? Membatalkan hukum Taurat dan seluruh perintah dan ketentuannya. Berapa banyak ketentuan dan perintah daripada hukum Taurat itu, saudara-saudara? Hukum dasarnya ada 10. Tapi dikatakan semua kalau dirinci ada sekitar 613 butir perintah dan ketentuannya. Semuanya sudah dibatalkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Siapa yang memberikan hukum Taurat itu, saudara-saudara? Allah. Siapa yang bisa membatalkannya? Ya Dia sendiri, bukan kita yang membatalkan. Amin? Bukan. Kita hanya percaya saja apa yang dikatakan oleh firman itu. Simpel atau rumit? Simpel. Manusia yang membuat rumit, saudara, membuat rumit kebenaran itu. Kalau masih rumit kebenaran itu, untuk apa Yesus mati? Amin. Kalau masih kita tetap orang berdosa, untuk apa Dia bayar utang-utang dosa kita? Amin, saudara. Ya. Maka kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu pentingnya kita bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya Paulus mengatakan apa? Jangan kamu diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu, oleh kelicikan manusia yang menyesatkan. Amin. Percaya yang simpel telah dibuat oleh Tuhan, karena itu dianugerahkan berdasarkan kasih karunia-Nya kepada kita. Luar biasa, saudara. Nah karena itulah tadi dikatakan, kita kembali ke kitab Roma pasal 5 tadi, kalau Allah begitu mengasihi kita ketika kita masih berdosa, sedangkan dalam keadaan berdosa saja Dia sangat mengasihi kita, Dia mau menyayangi kita. Amin. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang
telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Sedangkan dalam keadaan berdosa saja, Dia mau mengasihi kita. Apalagi sekarang kita sudah dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan jadi orang apa? Jadi orang benar. Amin. Dibenarkan jadi benar. Masa dibenarkan tetap salah? Lah nggak ada dong gunanya dibenarkan. Sudah dibenarkan masih tetap orang berdosa, nggak ada gunanya dibenarkan, ya kan? Sia-sia. Tapi yang benar adalah karena sudah dibenarkan, kita sekarang jadi orang benar. Jadi orang benar karena dibenarkan, bukan karena kita aslinya atau kenyataannya adalah orang-orang yang sudah berbuat yang benar. Tidak, saudara. Jadi kira-kira begini, keadilan Allah dinyatakan kepada kita. Ketika Tuhan melihat kita, pada diri kita, latar belakang hidup kita, sebenarnya kita ini adalah orang yang tidak layak untuk masuk surga, betul? Tapi karena kita sudah di dalam Yesus, amin? Ya, kita sudah di dalam Yesus, maka Allah Bapa melihat posisi kita adalah dengan melihat Yesusnya, anaknya yang tunggal, amin? Dan semua yang ada di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kudus sekali untuk selama-lamanya, amin? Ya, simpel demikian, saudara-saudara, kebenaran itu, ya, supaya mudah kita percayai. Minggu lalu saya sudah sampaikan, tidak perlu orang menjadi profesor, ya, menjadi doktor, menjadi sarjana untuk memahami dan percaya kepada kebenaran ini, amin? Hanya hati yang terbuka dari setiap orang, mulai dari anak kecil, bisa menerima kebenaran ini. Kebenaran yang mana? Kebenaran Allah, bahwa Dia telah menghapuskan semua dosa kita, dan siapa yang percaya, dikatakan tadi apa? Lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita, apa dikatakan? Kita mudah-mudahan diselamatkan? Tidak. Dikatakan tadi apa? Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bukan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan itu berarti dia mengambil konsep dengan perbuatan dia diselamatkan ke surga. Sudah pasti itu. Saya jamin. Ya. Karena memang dengan perbuatan baik tidak mungkin ada orang yang pasti diselamatkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, berapa juta orang yang punya keyakinan yang seperti itu? Seperti apa? Bahwa keselamatan itu harus dengan perbuatan baik. Berapa juta orang, dan mereka semua mengatakan apa? Mudah-mudahan. Bersyukur saudara sudah lepas dari belenggu yang seperti itu. Amin. Karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha dan kebaikan kita. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Sungguh indah mengikut Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Penuh dengan damai sejahtera. Amin. Ya, karena itu kita harus menerima kebenaran Allah, bukan menerima kebenaran manusia, saudara-saudaraku. Ya, saudara, di ayatnya yang ke-10 tadi lagi dikatakan apa? Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih apa? Bermusuhan. Siapa yang bermusuhan dengan Allah? Orang berdosa. Amin. Makanya kalau saudara mengatakan saya adalah orang berdosa, benar-benar saudara adalah musuh Tuhan. Betul? Siapa musuh Tuhan? Orang berdosa. Karena apa? Karena ubah dosa adalah maut. Makanya supaya kita tidak menjadi musuh Tuhan lagi, kita didamaikan dengan Allah, maka itulah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mau menggantikan kita mati di kayu salib, supaya semua dosa kita dibereskan, dilunaskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudara, sebab jikalau ketika masih seteru, itu dulu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Amin. Amin. Inilah berita yang terpenting saat ini dari semua berita di dunia ini. Tentang apa?
tentang kasih Allah yang begitu besar melalui kematian anaknya Yesus Kristus di Bukit Kalvari. Tidak ada berita yang lebih penting dari kebenaran ini. Tidak ada kabar baik yang lebih penting dari kabar baik ini. Amin, saudara? Tidak ada. Karena inilah yang paling dihargai oleh Allah Bapa di surga, yaitu bagaimana orang-orang menerima pengorbanan anaknya yang tunggal di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu sebagai jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Bukan bagi setiap orang yang percaya dan berbuat baik. Tidak. Dan diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang, amin, bukan yang dulu. Yang dulu sudah berlalu, amin. Yang baru sudah datang. Sekarang telah diperdamaikan, mudah-mudahan akan diselamatkan. Begitu? Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Oleh hidup siapa? Oleh hidup Yesus. Hidup Yesus yang mana? Bukan hidup Yesus ketika dia di bumi sebagai manusia, karena itu sudah berlalu. Betul? Hidup Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati dan hidup yang kekal dan tidak akan mati lagi. Oleh hidupnya itu, saudara-saudara, karena hidup Kristus itu telah dibagi, telah di-share kepada kita ketika kita percaya oleh Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kita, maka hidup kita menjadi hidup yang kekal. Amin. Tidak akan mati lagi. Itu yang dikatakan oleh Yesus dalam peristiwa kematian Lazarus. Dia katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Itu sebabnya kalau orang percaya yang meninggalkan dunia ini, saudara-saudaraku, itu sebetulnya tidak dikatakan mati, tapi lebih kepada dikatakan apa? Sleep. Tahu saudara sleep? Apa itu? Tidur. Ya, bukan berarti kita percaya jiwa yang tidur, ya. Kita tidak percaya jiwa yang tidur, orang yang mati lalu ada jiwanya dan rohnya di kuburan itu. Tidak ada. Ya kan? Alkitab sudah menyaksikan apa? Semua orang yang mati meninggalkan dunia ini sudah ada tempatnya masing-masing. Yang tidak percaya ke alam maut, yang percaya kemana? Ke surga. Apanya? Rohnya. Menunggu nanti kebangkitan Yesus datang di awan-awan. Amin? Iya. Saudara, ya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya dikatakan di sini oleh hidup Yesus, oleh hidup kekal yang dimiliki oleh Yesus Kristus, itu sudah menjadi hidup kita juga. Jadi saudara memiliki ada berapa hidup sekarang ini? Hidup kita ada berapa? Ada dua. Satu yang sementara pasti kita tinggalkan. Namanya hidup yang sementara. Ya, namanya sementara, ya pasti ditinggalkan. Tapi bersyukur saudara dan saya sudah memiliki hidup yang kedua. Namanya apa? Hidup yang kekal. Sebenarnya itu bukan hidup saudara dan saya. Tidak, itu hidupnya Yesus. Amin. Tapi telah dibagi, di-share kepada saudara dan saya. Ketika saudara percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus membaptiskan saudara ke dalam Kristus. Maka kita menjadi satu dengan kematiannya, satu dengan kebangkitannya, dan satu dengan kenaikannya, dan juga satu dengan kedatangannya. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau melihat diri saya, berarti upah saya adalah akan dihukum di dalam lautan api yang kekal, yang menyala-nyala. Tapi karena belas kasihanmu, engkau melihat aku di dalam Yesus Kristus anakmu yang tunggal. Amin. Itulah hidup kita. Bukan bercacat, tapi apa? Sempurna. Di mana dikatakan itu? Ibrani 10 ayat 14 dikatakan, apa dikatakan? Dan oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan semua orang yang ia kuduskan. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi posisi kita, kalau kita lihat di dalam Yesus, kita ini adalah orang yang sempurna di dalam Yesus. Amin.
Makanya Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menegakkan diri. Orang yang percaya pasti masuk surga hanya melalui iman. Itu adalah orang yang rendah hati, karena kerendahan hati Yesus sudah ada pada dia. Amin. Tapi orang yang mengatakan keselamatan masuk surga dengan perbuatan baik, itu adalah orang yang memegahkan diri karena ingin mendirikan kebenarannya sendiri, bukan menerima kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Simpel kan, saudara? Amin. Iya. Rindukah saudara membagikan ini kepada orang lain, kepada keluarga? Oh iya, karena mereka terlalu rumit saat ini dalam soal iman ini. Rumit sekali. Ya, beritahu kepada mereka, saksikan pada mereka, kapan saja saya mati, saya sudah pasti masuk surga. Pasti mereka bilang, oh segampang itu, semudah itu kah? Karena apa? Udah rumit, terlalu rumit, iya kan? Yang dia terima, sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran yang simpel yang telah Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Amin. Tidak mungkin Tuhan mempersulit kita. Amin, saudara. Amin. Iya, Tuhan melancarkan kita, melancarkan jalan hidup kita, saudara-saudaraku. Amin. Makanya kita harus yakin, percaya bahwa semua yang terbaik telah Tuhan siapkan bagi kita. Bukan karena apa yang kita usahakan. Amin. Tapi karena apa yang diusahakan oleh Yesus Kristus untuk kita. Ya. Nah, lalu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kata anak-anak muda, jadi selanjutnya so what gitu ya. Setelah pasal 5 tadi, lanjut kemana? Roma pasal 5 lanjut ke? Ya ke pasal 6 lah. Iya kan? Dari pasal 5 lanjut ke pasal 6. Kan simpel kan? Ya, kita lihat pasal 6. Ayat 1 sampai ayat 4. Kita baca 3, 2, 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Apa yang dikatakan ayat 1 tadi? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara, di zaman Rasul Paulus sudah banyak tampil pengejek-pengejek terhadap kebenaran yang kita percaya ini. Kebenaran Alkitab ini. Mereka bilang, oh kalau gitu, kalau kita sudah pasti masuk surga, apa? Marilah kita berbuat dosa. Itu di zaman Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu sudah tampil pengejek-pengejek seperti itu. Ya kan? Mereka bilang, oh kalau begitu, kalau kita sudah pasti selamat ke surga, kalau kita sudah dibenarkan, kalau kita sudah dimerdekakan, bebaslah kita berbuat dosa. Paulus katakan apa? Sekali-kali, apa dikatakan? Di ayat 2. Sekali-kali tidak. Amin. Tidak ada Alkitab mengajarkan begitu. Tidak ada Tuhan mengajarkan seperti itu. Tidak ada orang tua yang mengajarkan kepada anaknya supaya anaknya itu bebas melakukan apa saja yang dia kehendaki yang tidak benar. Pasti orang tua membimbing anak-anaknya supaya bertumbuh dan menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Amin. Seperti itu juga Tuhan kita kepada kita. Tidak mungkin Dia katakan, kamu sudah saya merdekakan, semua dosamu sudah saya tebus, lunas saya bayar, kamu sudah kudus sekali untuk selama-lamanya, kapan saja kamu meninggalkan dunia ini pasti masuk surga, karena itu hidup sajalah sembarangan sesuka hatimu. Apa seperti itu Tuhan? Tidak. Itu tidak benar. Tuduhan seperti itu tidak benar. Amin. Paulus katakan sekali-sekali tidak. Tidak ada peluang untuk itu dalam pikiran Tuhan dan juga dalam pikiran orang yang mau mengasihi Tuhan. Amin. Sebaliknya, saudara,
Dikatakan di ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Amin. Saudara tahu, waktu Yesus mati, itu adalah merupakan juga sebuah baptisan. Amin. Dan itu adalah baptisan yang paling jitu. Dan itu adalah baptisan yang menyelamatkan. Amin. Kenapa? Karena ketika dia dibaptis, dikuburkan, disitulah dosa-dosa kita juga ikut dikuburkan. Wow, luar biasa. 2000 tahun yang lalu dosa saudara, kedagingan saudara dan saya dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dan dikubur itu untuk selama-lamanya. Amin. Dia tidak akan mengikuti kita lagi. Karena kita sekarang di ayat 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Iya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dikatakan firman Tuhan ini adalah, maka sekarang kita mau menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah orang yang setia pada kebenaran. Amin. Tidak bisa kamu tuduh kebenaran yang saya percayai karena cara hidup saya yang tidak bertanggung jawab. Saya akan buktikan bahwa di dalam Kristus saya adalah orang yang sudah hidup dalam hidup yang baru. Amin. Hidup yang mandiri. Ya. Jadi tidak ada celah bagi orang lain untuk menuduh, mengatakan bahwa kita ini mempercayai yang sembarangan. Tidak. Amin, saudara. Melainkan kita mempercayai adalah sebuah kebenaran yang bertanggung jawab, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu kepada saudara, oh iya, pantas saja, mereka tidak mau hidup dalam kebenaran, mereka yang penting masuk surga. Saudara bilang apa? Kalau saudara diejek seperti itu, saudara katakan apa? Kalau Petrus mengatakan di 1 Petrus 2, dia katakan apa? Biarlah kebaikan yang kamu lakukan membungkam, menutup mulut mereka. Pakai apa? Pakai Bukan. Pakai masker. Jangan tutup mereka dengan mulut mereka dengan masker. Karena mereka sudah otomatis menggunakan masker. Tapi karena takut pada virus corona, ya kan? Paulus katakan, tutuplah mulut mereka dengan kebajikan dan kesetiaanmu kepada Tuhan, kekudusan hidupmu di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang menjadi tanggung jawab kita, supaya tidak ada celah bagi orang lain mengatakan, oh iya, mereka bebas berdosa karena mereka sudah pasti masuk surga. Tidak, saudara. Justru kalau ada kejatuhan manusia, membuktikan bahwa keselamatan tidak bisa dengan perbuatan baik. Amin. Itu buktinya. Manusia jatuh semua. Ya. Maka kita menerima kebenaran Allah dalam Kristus Yesus yang murni dan yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, saudara dan saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Bagaimana supaya kita tetap menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Supaya tidak ada celah bagi orang lain untuk menghujat kebenaran Tuhan. Bukan dengan kekudusan yang kita lakukan lalu kita beroleh hidup yang kekal. Tidak. Tapi kekudusan hidup kita itu membuktikan bahwa yang kita percayai adalah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Itulah yang Tuhan lakukan kepada kita, dan itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang kudusnya. Siap Bapak Ibu Saudara? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran yang luar biasa yang telah Engkau nyatakan. Bukan kebenaran kami, tapi adalah kebenaran Allah yang membawa damai sejahtera kepada dunia ini. Dan kami rindu ya Bapa, kebenaran firman Tuhan, kebenaran kasih karunia Allah yang luar biasa ini. Pengorbanan Kristus yang telah mengubah hidup kami dari hidup yang lama, dari kegelapan kepada terang, kepada hidup yang baru. Dan kami percaya
kami berjalan dalam hidup yang baru ini, disertai dengan Roh Kudus, kami akan merasakan damai sejahtera Tuhan, dan hidup kami akan berbuah dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.